adalah akid, orang yang akad. Dua adalah makot alaih, harta yang diakati baik barang maupun uang, alat pembayarannya. Yang ketiga terakhir dia adalah segot atau lafal akad. Jadi jual beli itu harus ada ijab, penyerahan dari penjual, dan qabul, penerimaan dari pembeli. Antara ijab dan qabul harus muttasil, nyambung. Nyambungnya relatif ya, pokoknya tidak secara uruf masih nyambung gitu. Nah, bila dalil ijabnya si baik sama qabulnya mustari ini harus menggunakan kata yang memberi pemahaman jual beli. Baik pemahamannya itu secara jelas, terang benderang, bi'tuka hadza bihadza, terus qabiltu, itu saya jual ini kepadamu, iya saya beli. Itu soreh berarti. Atau kinayah. Kinayah itu ya sindiran, ya secara leksikal, secara lafziyah, kata-kata itu bisa disebut, bisa bermakna jual beli, bisa bermakna yang lain. Nah, kalau kinayah ini sebagaimana akad-akad lain baru sah jika disertai niat. Misalnya penjual bilang, a'taituka hadza bihadza, ini saya berikan kamu tapi ijoli barang itu ya, barang ini saya berikan kamu tapi kamu berikan padaku barang yang itu gitu. Terus si mustari, pembeli bilang, ya bisa gitu, saya terima. Maka ini menjadi jual beli kalau keduanya niat jual beli. Soalnya bagaimana? Kalau tidak disertai niat, ya tidak jual beli. Bisa jadi pinjam meminjam, apalagi barangnya misalnya ini saya berikan kamu pakaian, kamu berikan barang itu padaku, pakaian juga, atau kendaraan, iki tak kekno kowe, iku kekno aku. Itu kan berarti, bisa berarti saling meminjam, pinjam meminjam. Bisa juga jual beli, makanya karena bisa pinjaman, bisa jual beli, disebut kinayah. Menjadi jual beli jika diniatkan jual beli. Nah, niat inilah yang mengakhiri kemungkinan, yang menghindarkan kemungkinan pinjam meminjam. Tapi ya terus, ya tentu saja sharih, kata-kata yang jelas, terang benderang, yaitu tidak akan menghindarkan konflik sengketa begitu. Nah, berikutnya dalam akad tidak boleh disertai syarat yang menghalangi implikasi akad. Contoh, pembeli mensyaratkan saya beli HP, syaratnya sampai ya rumah saya, diantar ke rumah saya. Itu nek ora diantar ya tidak saya beli. Nah, syarat ini sebagai syarat itu tidak sah. Nek gambu antar ya tidak saya beli, kalau diantar saya beli. Nah, ini berarti kan membeli kok pakai syarat. Lah syarat ini khilafu muqtadul aqdi. Ya. Membeli kayu dengan syarat diantar ke rumah. Kalau tidak, tidak beli. Nah, yang seperti ini, syarat ini meniadakan implikasi jual beli. Lah supaya ini batal itu. Lah supaya tidak batal, ya dipakai akad sendiri.
ongkos kirim namanya. Istijar ala nakli. Tuh. Ongkos kirim ya ana regane dhewe begitu. Yes. Tapi ini kalau tidak sebagai syarat, maksudnya sebagai syarat itu begini. Kalau kamu antar tak beli, kalau tidak kamu antar tidak saya beli. Ini berarti bagaimana ini? Kan menggantungkan pembelian kepada pengantaran, kan gitu. Tuh. Kecuali jika sudah ini saya beli, gitu ya. Harganya sudah termasuk ongkos kirim, gitu ya. Itu. Berarti kalau dibeli ya otomatis dikirim. Atau dibeli tanpa ongkos, kalau mau dikirim tambah ongkos, berarti tidak bersyarat ini karena diakati berbeda. Yes. Malam ya. Nah, sekarang yang menjadi inti, kalau tidak ada ijab terqabul, bahasanya mu'atoh itu saling memberi lung-lungan tanpa ada redaksi, gitu ya, kata-kata. Itu menurut Imam Syafi'i tidak sah sama sekali, mutlak. Berarti piye? Baik barang dagangan ini barang yang besar, berharga, maupun barang remeh-temeh, tidak sah semua menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, kalau barangnya remeh, sah. Kalau barangnya berharga besar, tidak sah. Remeh itu apa? Ya seperti sepiring nasi gitu. Itu remeh tuh. Tapi kalau mobil, ya barang bernilai. Menurut Abu Hanifah, sepiring nasi karena remeh boleh tidak ijab qabul. Tapi kalau mobil barang besar itu harus dengan ijab qabul. Tapi ini dikritik juga. Barang remeh dengan barang besar itu definisinya apa? Batasannya apa? Kalau nasi remeh, mobil besar. Kalau nasi misalnya nasi dimakan orang 100. Ya besar lah, ya wes tak dono 50. Kan bingung. Jadi dhabtul muhaqqarat itu asir gitu. Lah, kalau asir, kalau sulit mendefinisikan, mengkategorisasikan ini muhaqqarat, ini nafis itu ya, nafisat, barang berharga, kalau sulit ya nanti akibatnya, soalnya apa, masyarakat itu kalau tidak diberi definisi itu nanti masyarakat bisa kebablasan. Misalnya dicontohkan Imam Ghazali. Jadi ada makelar, dalal. Makelar itu kan tidak punya barang, juga tidak membeli, tidak kulak untuk dijual, tapi dia hanya makelar saja. Ada makelar datang ke penjual kain, ambil kain sutra 1 potong, harganya 10 dinar misalnya. Terus ditawarkan ke orang calon pembeli. Terus ini kembali, kita calon pembeli oke, dia kembali ke si pemilik atau penjual kain. Ya, calon pembelinya mau harga 10 dinar. Nah, terus ya sudah kalau begitu 10 dinar nanti terima ya, gitu kata penjualnya. Akhirnya terima 10 dinar. Uang 10 dinar terus diserahkan oleh maklar ke penjual itu. Faya'khudhuha wa yatasarrafu fiha, terus ini uang 10 dinar dipakai oleh penjual. Terus pakaian kain itu tadi sudah dipotong-potong pembeli. Antara baik dengan mustari tidak ada komunikasi, tidak ada ijab dan qabul. Hanya riwariwi, yang ada riwariwinya dalal itu tadi. Itu. Nah kalau omongannya dalal ini yang transaksi
Tidak, yang teratasi tidak ketemu gitu. Tidak aja ijab dan qabul. Juga di warung-warung, di toko misalnya. Di toko terus orang kumpul bilang ini barang harganya 100 dinar. Ya. Siapa yang mau beli? Ini lelang kayaknya ini. Ada orang, saya siap 90. Saya 95, saya 100. Ya sudah. Akhirnya ditimbang terus 100 diberikan orang ketiga yang menawar 100 diberikan itu. Tidak ada ijab, tidak ada qabul. Nah, yang ini sudah sangat biasa. Padahal itu nilainya 100 dinar. Yang ini tadi 10 dinar. Nah, ini 100 dinar itu muhaqarat apa tidak? Itu dikritik begitu. Jadi pendapatnya Abu Hanifah untuk sementara dikritik. Tapi nanti dibela oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan dalam rangka kalau Syafi'i itu batal mutlak, baik sepele maupun berharga, Abu Hanifah yang sepele boleh, yang berharga tidak boleh. Gitu. Kok kritikan ke Abu Hanifah? Lah sepele dan tidak itu ukurannya apa gitu. Wong masyarakat juga seperti ini tadi tidak ada ijab qabul. Oke 10 dinar sepele. Tapi ini tadi yang 100 dinar sepele apa tidak? Wong ini semuanya kedua-duanya ini sama-sama mu'atoh tanpa ijab qabul gitu. Ini memang masalah sulit. Kata Imam Ghazali sendiri mengakui ini masalah yang sulit menentukan mana sepele mana yang berharga. Lah, sedangkan di masyarakat semakin sudah berjalan biasa itu. Wis tidak bisa dihalangi lagi itu. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali mempetakan sekarang. Wahadihi minal mu'dulati utawi iki mas'alatul akhdhi akhdul mata min ghairi ijab qabul minal mu'dulati iku tengah saking perkara kang angel